Halo semuanya, selamat datang di channel ini, oke. Kembali lagi dengan saya di Mile Empress, oke. Jadi eh, hari ini di video ini, maksudnya di video ini, oke. Di video ini kita akan melakukan pilih kartu lagi, pembacaan pilih kartu, tarot ya, tarot dan oracle tentang apa sih kehebatan kalian, oke. Apa yang ke kehebatan kalian tuh apa? Apa yang buat kalian tuh ini bukan kayak wow gitu sih. Mungkin ini sesuatu yang mungkin kalian sadari atau tidak sadari kalau kalian tuh ternyata punya kehebatan untuk melakukan hal ini gitu. Kalian tuh punya semacam kelebihan juga sih. Maksudnya kayak ya ada sesuatu yang kalian hebat lakukan gitulah. Misalnya mungkin kalian hebat memasak lah, mungkin kalian tidak sadar atau mungkin kalian hebat dalam mengatur pikiran kalian lah untuk menjadi lebih positif lagi atau mungkin kalian hebat dalam mengurus urusan rumah tangga atau sosial atau mungkin mengurus atau menjadi pemimpin dari suatu grup atau apapun itu, oke? Bisa banyak hal, tapi ya mari kita lihat saja dari pembacaan kali ini di video ini, oke? Sekali lagi saya kasih tahu kalau ini hanyalah general reading. Ini adalah pembacaan yang umum sekali karena ini di YouTube dan juga energinya bisa terpindah-pindah atau mungkin energinya ini bisa tentang kalian atau mungkin ini tentang pikiran orang lain atau mungkin ini saya sih fokusnya ke kalian ya, apa yang kehebatan kalian ya. Jadi ya, mudah-mudahan energinya benar, energinya tepat. Nah, mudahan kalian juga memilih pal yang benar untuk kalian. Kalaupun kalian merasa tidak resonate, tidak apa-apa, silahkan pilih pal yang lain. Atau kalau misalnya tidak ada pal yang resonate ke kalian, ya mungkin reading di video ini bukan untuk kalian, oke? Jadi ya, tidak perlu terlalu dipaksakan untuk memilih pal yang benar-benar punya kalian. Pilih saja pal yang menurut kalian kalian paling tertarik gitu loh. Yang mana yang mendorong kalian untuk mau milih pal yang ini gitu. Gitu kan? Jadi ya, silakanlah pilih pal ini, pal-pal di antara pal ini. Kalian bisa pilih satu boleh, lebih bagus karena mungkin satu lebih lebih apa ya namanya? Lebih terlihat atau lebih lebih terdorong kalian untuk memilih ke sana gitu. Kalau bisa sih satu ya, tapi kalau misalnya kalian susah memilih satu doang ya silahkanlah pilih lebih dari satu file. Oke? Dan silakan pilih ini melihat gambarnya ya. Jangan melihat, bukan jangan juga sih. Tapi ya lebih baik agar ini lebih resonate, pilihlah sesuai dengan gambar atau mungkin kalaupun tentang eh, misalnya The Devil, The High Priestess. Jangan kalau kalian tahu artinya tuh agak kurang bagus, kalian udah mau pilih, enggak juga gitu. Bisa kan milih kalau misalnya artinya bagus atau tidak bagus, terserah. Tapi pilihlah yang menurut kalian, kalian terdorong kartu itu, oke? Oke, jadi kita mulai saja dari pilihan filenya ya. Nomor file pertama kita punya kartu The Devil, nomor 15, oke? File kedua kita punya kartu The High Priestess nomor 2, oke. File nomor 3 kita punya kartu Three of Swords, 3 pedang. Dan file keempat kita punya kartu The Magician, oke, nomor 1. Oke, jadi inilah file-filenya. Silahkan pause kalau kalian butuh waktu lebih banyak untuk memilih. Pause videonya. Jangan terlalu memaksakan diri kalian, oke. Pilihlah yang membuat kalian ya terdorong untuk mau memilih itu, oke? Dan ya, mari kita mulai. Saya akan mulai dari file pertama ya. Oke, file pertama dengan kartu The Devil nomor 15. Oke, ini akan menjadi reading kalian tentang apa sih kehebatan kalian itu sebenarnya, oke? Kita punya kartu oracle sama kartu tarot di sini ya. Kita mulai dari kita punya kartu chamomile dan mukuna di sini, oke? Eh, kita juga punya kartu show the world the real you, full moon di Aquarius, kita punya it's time to release negativity, waktunya untuk melepas negativity, full moon di Scorpio. Oke. Kalau dari yang saya lihat ya di kartu oracle
dan juga di kartu Harry Potternya ini yang di tengah nih yang biru sama oranye atau merah-merah ini. Kalian tuh sepertinya orang yang mungkin agak-agak punya pikiran yang kadang lumayan negatif ya. Tapi kalian tuh hebatnya kalian itu kalian mungkin bisa lebih em, percaya diri gitu loh. Kalian bisa mengatur pikiran kalian tuh untuk nggak terlalu negatif-negatif amat. Atau kalian tuh mungkin bisa melihat, oke pikiranku tuh mungkin negatif. Tapi kalian tuh tidak tenggelam dalam kenegativitasan itu gitu loh. Kalian mungkin bisa agak-agak, mungkin kalian tahu kalau misalnya namanya meditasi kan praktek meditasi itu kan melihat melihat pikiran-pikiran yang negatif gitu kan ya. Pikiran negatif muncul, kalian tuh menyadari pikiran tersebut muncul dan kalian tuh tidak em, mempengaruhi kehidupan kalian berdasarkan pikiran negatif tersebut gitu. Nah, kadang ada orang yang punya pikiran negatif. Pikiran negatif tuh sebenarnya kan karma negatif ya. Buah dari karma negatif entah apapun yang kita lakukan atau mungkin dari kepercayaan-kepercayaan yang dulu kita pernah terima gitu kan dari orang-orang atau informasi-informasi yang buat kita tuh punya pikiran atau kepercayaan seperti itu, punya belief system seperti itu. Yang sebenarnya harus kita cabut dan kita ubah gitu kan. Ya harus kita sadari sebelum kita melakukan aksi karena ketakutan tersebut. Karena orang-orang kalau misalnya ada pikiran apa yang takut takut mereka kenapa-napa gitu kan. Kalau misalnya nih ya, tentang Bitcoin lah atau mungkin tentang kripto gitu kan. Kan beli saham gitu. Kan orang-orang zaman dulu tuh rame betul beli saham banyak-banyak kan. Baru ada suatu saat di mana saham-saham tuh turun, orang-orang tuh pada bingung. Dan semua orang tuh pada mau jual-jual-jual gitu loh. Semua saham itu. Padahal kan kalau misalnya kalian saham itu saat itu turun, karena orang-orang sudah takut duluan kalau misalnya mereka bakal rugi, mereka malah jualin gitu loh. Padahal kalau misalnya mereka mikir lagi, kan kalau misalnya jatuh tuh kan saatnya yang bagus untuk beli kripto kan, karena itu adalah saat-saat mereka turun harga gitu. Dan suatu saat kemungkinan mungkin akan naik. Cuma karena pikiran mereka yang berpikir bahwa ini tidak akan naik dan akan turun-turun terus, dan mereka pada jual, jadi mungkin mereka melakukan aksi atau perbuatan yang sebenarnya hanya bergantung pada ketakutan mereka gitu loh. Padahal kalau misalnya dipikir kembali kan, itu kan nggak sepenuhnya negatif gitu loh. Oke. Okay? Jadi ini juga mungkin kalau misalnya kalian punya suatu pengalaman yang mungkin kurang mengenakan gitu kan. Sebenarnya nggak semuanya itu bener-bener nggak enak gitu loh. Mungkin sebenarnya ada pelajaran yang bagus gitu kan dari hal tersebut gitu. Jadi ya gitulah. Em, karena ini ada tentang the journey juga ya. The journey ini yang dari Mukuna nomor 16 sama kartunya Harry Potter yang agak keoren-orenan ini kan tentang bekerja keras itu penting. Tapi yang lebih penting adalah percaya kepada dirimu sendiri, oke? Okay? Dan ini juga muncul show the world the real you, tunjukkanlah kepada dunia keaslian dirimu gitu loh. Ya, mungkin kalian agak-agak karena punya petisi-petisi tentang pikiran-pikiran sesuatu gitu. Tapi ini ada kartu the journey ya. Working hard tuh kan kadang bekerja dengan keras tuh kan. It's okay, tapi yang lebih penting tuh adalah percaya pada diri kalian sendiri. Jadi mungkin kalian tuh lebih suka kayak kalau misalnya lagi down kalian tuh suka apa ya? Menjadi cheerleader diri kalian sendiri gitu loh misalnya. Oke, ayo ayo kayak dukungan support untuk diri sendiri gitu loh. Kalian tuh sangat hebat dalam hal itu gitu loh. Karena di sini kita punya Three of Pentacles juga yang kadang-kadang sebenarnya ngomong tentang teamwork ya. Mungkin kalian tuh orang yang jarang suka mau ngomong ke orang lain tentang permasalahan gitu kah? Heeh. Jadi kalian tuh suka merilis negativity, melepas negativitas kalian sendiri gitu loh. Karena full moon Scorpio ini kan intens ya. Scorpio tuh orang yang intens gitu loh. Orang-orangnya tuh intens. Kalau misalnya mereka punya emosional tuh lumayan intens gitu loh. Jadi nggak semua orang mereka tuh deep kesannya gitu kan. Tapi nggak semua Scorpio juga sih. Maksudnya ada orang-orang yang karena rasi bintang ini kan menyatakan kepribadian orang-orang gitu ya. Jadi biasanya kalau kartu ini muncul tuh kalian tuh punya deep emotion.
emosinya tuh lumayan dalam, emosinya tuh lumayan intens, pikirannya tuh lumayan intens gitu loh. Jadi ya begitu guys, oke. Jadi bisa jadi kalian dengan Three of Pentacles ini orang yang jarang mau ngomong ke orang lain bisa jadi, ataupun kalau kalian misalnya ngomong ke orang lain itu pun harusnya dipercaya banget gitu loh, nggak banyak orang yang tahu gitu. Oke. Nah kita punya Nine of Cups di sini, ini sangat cantik sekali, sangat beautiful karena Nine of Cups di sini dia kayak kartu The Fool ya, agak-agak kayak dia tuh lompat dari harta-hartanya yang banyak dan percaya gitu loh. Percaya kepada dunia, alam semesta, apapun itu. Kalau dia tuh bakal baik-baik saja gitu loh. Kalau uangnya atau apapun itu bakal baik-baik saja gitu loh. Nah kalian tuh mungkin seperti ini juga. Kehebatan kalian tuh meskipun kalian punya pemikiran-pemikiran takut, misalnya takut uang kalian kemana lah, atau mungkin kalian takut nanti akan gagal misalnya, bagaimana kalian tuh tetap, ah ya udahlah percaya gitu, percaya. Eh, lihatlah sejauh mana aku sudah pergi, sampai mana, dan juga tetap ya meskipun dengan Four of Cups nih mungkin kalian agak-agak galau, mungkin kalian masih menginginkan sesuatu yang lebih, mungkin kalian bukan galau sih, mungkin agak bosan atau mungkin kalian mau sesuatu yang lebih baik gitu kan. Kalian ya ya meskipun agak-agak gimana gitu kan, agak-agak bosan, agak-agak gimana, tapi tetap, percaya, tetap mau melakukan sesuatu tersebut. Meskipun dengan Five of Swords ini juga ada tentang pikiran-pikiran pusing ataupun gimana, tapi, eee kalian tuh mungkin bisa membebaskan diri kalian dari pikiran-pikiran negatif tersebut gitu. Karena ini ada orang, kalau di Five of Swords ini ada orang yang apa namanya? Yang di belakang tuh lagi senang gitu loh. Akhirnya terbebas dari pikiran-pikiran negatifnya tuh lepas gitu. Interesting. Bisa melepaskan, mungkin kalian bisa melepaskan atau mungkin bisa ya melihat emosi atau pikiran negatif kalian tuh ya sudah, bisa pelan-pelan tuh teredam sendiri gitu pikiran negatifnya gitu. Kita punya di Hangman ini orang yang ya mungkin kalian agak-agak eh pikirannya ini mungkin agak ngegantung ya, mungkin atau mungkin kalian mungkin berpikir kalian tuh tidak bergerak lah, atau di situ-situ doang lah, atau mungkin kalian digantungin lah entah apapun itu gitu kan, atau mungkin kalian menggantungkan pekerjaan kalian atau menggantungkan orang lain lah entah apapun itu kan. Pokoknya di sini kalian diminta untuk kehebatan kalian tuh bisa jadi untuk ya mengubah perspektif atau melihat hal tersebut dari perspektif yang lain. Seperti tentang contoh yang kripto tersebut yang tadi saya ngomongkan. Kalau misalnya kalian melihat nih dari sudut pandang yang lain, kalau kripto nih jatuh itu bukan sesuatu yang negatif kok. Kalian bisa beli lebih untuk untung lebih banyak gitu. Kalau misalnya kalian lihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Kripto turun ya oke, mungkin kalian bakal rugi, tapi belum tentu ini akan turun terus. Bisa jadi kan ini saatnya kalian atau orang-orang yang lain tuh beli saat itu pas dia lagi turun-turunnya. Kan banyak orang yang jual tuh, banyak orang yang takut. Nah gitu. Dan ini justice. Justice-nya ada yang atas, ada yang bawah ya. Ada sisi negatifnya, ada sisi bagusnya. Jadi mungkin kalian tuh, ya inilah orang-orang yang masih seimbang ya. Kadang semakin dalam sisi negatif, semakin bisa kalian, kalau misalnya kalian bisa mered, menyadari sisi negatif tersebut, kalian tuh bisa lebih apa seimbang negatif dan positifnya gitu. Karena semakin kalian bisa apa namanya menyeimbangkan kalian punya ini, realita kalian tuh bakal makin bagus gitu loh. Oke? Ya gitulah guys. Semakin terang suatu matahari kan makin gelap bayangannya. Jadi ya itulah reading kalian guys, oke? Semoga ini membantu dan semoga ini resonate. Dan apapun yang terjadi, semoga kalian baik-baik saja. Dan segala sesuatunya pasti akan baik-baik saja, oke? Dan ya, semoga ini membantu. Silakan like, comment, share, subscribe channel ini, video ini kalau kalian merasa ini membantu. Dan kalau kalian merasa suka, silakan like, terima kasih, subscribe, atau apapun itu. Terima kasih atas dukungan kalian ya. Dan ya, itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di reading selanjutnya guys. Dadah!
Halo, panel nomor 2 bagi kalian yang memilih The High Priestess, oke. Ini akan jadi reading kalian tentang apa sih kehebatan kalian atau apa sih yang membuat kalian tuh hebat gitu kan. Bukan bukan apa yang membuat kalian hebat sih, kehebatan kalian aja lah, oke. Kalian tuh hebatnya dalam hal apa gitu. Kehebatannya tuh apa gitu. Oke. Jadi dari yang saya lihat ini dari yang saya lihat ini ya, kita ada kartu-kartu oracle dan kartu-kartu tarot di sini. Nah, di oracle yang kiri, dua di sebelah kiri itu saya pakai kartu herbal astrology oracle, yang ditengani pakai kartu Harry Potter, magical meditation, dan di yang paling kanan tuh pakai moonology oracle. Oke. Yang di bawah ini pakai kartu tarot ya. Jadi dari yang saya lihat, kalian tuh orangnya periang, sangat sangat kalian tuh pintar ngomong sih kayaknya ya. Kalian nih kayaknya jago bersosialisasi. Atau kalau misalnya kalian, karena kita punya Queen of Wands ya di sini terbalik ya. Bisa jadi kalian tuh eh, bersosialisasinya itu terlalu berlebihan, atau kalian mungkin ada juga orang-orang yang mungkin agak kurang suka bersosialisasi. Tapi sebenarnya kalian tuh pintar dalam atau mungkin ada kehebatan dalam komunikasi atau pintar menyampaikan pikiran kalian tuh seperti apa, pintar menyampaikan apa yang kalian ingin sampaikan ke orang lain, oke? Kalian tuh pintar dalam hal itu atau punya kehebatan dalam hal itu, dalam hal berkomunikasi itu bagus gitu loh. Ada yang begitu, ada juga yang orang-orang tuh kalau misalnya kalian punya suatu permasalahan terhadap suatu individu atau mungkin kalian punya mungkin ada permasalahan, ini nggak mesti ada permasalahan ya. Ya misalnya sih ada permasalahan gitu kan ya. Kalian tuh bisa menyelesaikannya tuh dengan komunikasi gitu. Karena misalnya kalau misalnya kita kan punya the lovers nih. The lovers tuh kan kayak pasangan gitu kan ya. Kalau misalnya kalian punya pasangan atau mungkin kalian sudah menikah gitu kan, kalian tuh mungkin bisa menyelesaikan sesuatu tuh dengan komunikasi gitu. Kalian menyampaikan, kalian punya pendapat, kalian punya keinginan, atau mungkin sebenarnya kalian tuh orang yang begini 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 gitu loh. Jadi kalian berharap pasangan kalian tuh jangan begini gini gini. Jadi kamu tuh jangan begini gini gini ya. Aku tuh nggak suka gitu loh. Misalnya begitu. Agak kurang sabaran juga mungkin kali ya. Karena menggebu-gebu itu kali. Soalnya kita punya radiance, purity dengan kita punya purity dengan kalendula nomor satu, dan kita punya nomor dua Saint John's Wort dengan radiance, radiasi, kayak bersinar gitu loh, sinaran, pancaran. Jadi kalian tuh secara tidak langsung tuh sebenarnya orang yang bersinar, orang yang sangat, mungkin kalian ada yang ekstrovert ya, bukan berarti orang introvert tuh nggak bersinar, tapi bisa jadi kalian tuh entah dengan komunikasi kalian lah, atau dengan cara kalian berperilaku, atau mungkin secara kepribadian kalian tuh sangat baik gitu kan. Jadi kalian tuh seperti bagus gitu loh. Bersinar, auranya tuh positif lah setidaknya, oke? Kayak orang-orang tuh kebanyakan tuh jarang yang nggak suka sama kalian. Kebanyakan tuh suka atau enggak ya biasa-biasa aja gitu loh. Kalau misalnya nggak suka tuh sangat jarang gitu. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin ada juga ya, karena mungkin ada juga orang-orang yang mungkin kalian tuh terlalu positif, atau mungkin sangat suka ngomong, karena kadang orang yang nggak terlalu, kalau terlalu bersinar gitu kan, kadang kan ada juga yang kurang suka gitu. Agak mungkin ada yang pingin seperti kalian juga gitu kan, tapi mungkin mereka belum sampai ke sana, jadi agak-agak minder gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Eh, itu wajar guys. Karena siapa sih yang sempurna di dunia ini guys, oke? Jadi ya kalian tuh punya kepribadian yang mungkin agak unik, mungkin agak berbeda dari yang lain. Kalian, of course semua orang tuh berbeda-beda gitu kan. Tapi kalian tuh mungkin ya agak-agak gimana ya, agak-agak cuek juga gitu loh. Agak-agak kalau misalnya kalian merasa yang penting baik, kalian tuh akan lakuin gitu loh. Lumayan impulsif.
heeh. Karena di sini ada Gibbous Moon. Gibbous Moon tuh kan, ini kan bilangnya kamu sangat dekat untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Ya ini bisa jadi hal yang bagus ya untuk kalian yang mungkin memulai sesuatu atau mungkin mau mendapatkan sesuatu ya. Tapi kan ini lebih ke kepribadian kalian ya, apa kehebatan kalian gitu kan. Kadang, kenapa Gibbous Moon nih kan satu fase sebelum full moon, sebelum semua yang kalian mau tuh tercapai gitu. Kenapa dia masih jadi gibbous, belum jadi full moon, belum jadi bulan penuh? Karena ada sesuatu di kalian punya perjalanan tuh yang patut untuk dilihat kembali. Jadi saatnya untuk melihat kembali perjalanan kalian tersebut. Karena mungkin ada sesuatu yang kalian kurang lakukan atau tinggal sedikit lagi kalian lakukan agar mencapai hal tersebut. Jadi ini bisa jadi tentang evaluasi. Entah kalian mungkin terlalu banyak evaluasi atau kekurangan evaluasi. Tapi ini ada juga yang Knight of Swords sama The Tower ya. Jadi mungkin kalian tuh kebanyakan umumnya yang di sini yang menonton video ini, yang memilih file ini, bisa jadi kalian tuh agak agak to the point, agak agak lumayan langsung gitu loh, agak lumayan impulsif. Bisa jadi ini dalam kalian berbicara agak kurang difilter ya. Lebih baik untuk mengevaluasinya sedikit, oke, okay? Sebelum melakukan sesuatu yang mungkin agak kurang diinginkan atau takut nanti sesuatu agak berbahaya gitu kan ya, atau bisa jadi meledak menjadi hal yang kurang diinginkan, oke. Okay? Kalau misalnya kalian kurang menfilter hal ini atau kurang menyaring atau mengevaluasi sebelum melakukan hal tersebut, lebih baik kalian jangan terlalu gegabah atau jangan terlalu seperti Seven of Pentacles terbalik nih. Kan Seven of Pentacles kalau tegak tuh kan dia dengan sabar menyirami tumbuhan dan memupuki tumbuhan dia gitu loh, meskipun masih dikit gitu loh. Meskipun tidak terlihat banyak atau tidak terlihat wow, tapi akar-akarnya tuh fondasinya tuh udah bagus gitu. Jadi saat dia bertumbuh besar menjadi the tower tuh dia nggak akan runtuh, nggak gampang runtuh gitu loh. Jadi tenang saja guys, pelan-pelan saja. Lihat lagi dulu. Lebih baik untuk tidak terlalu gegabah, oke? Okay? Tapi ya ada juga sih bagusnya untuk menjadi impulsif karena kalian tidak terlalu banyak berpikir kan. Karena pikiran kalian tuh tidak dihantui oleh hal-hal negatif. Oke, tapi kadang ada juga saatnya untuk tenang. It's okay lah, pokoknya ikuti saja kata hati kalian usah. Feeling. Kalau misalnya kalian merasa ini bagus dan mungkin tidak menyusahkan orang lain atau tidak membuat dampak negatif kepada diri kalian terutama dan orang lain, silakanlah lakukan itu. Tapi kalau kalian mungkin membuat diri kalian sendiri atau orang lain agak kurang mengenakan, ya lebih baik untuk dilihat kembali, oke? Dievaluasi kembali. Oke? Jadi itulah saja yang ingin saya sampaikan kepada kalian dan inilah yang saya dapatkan dari kartu-kartu ini. Semoga ini membantu dan semoga ini resonate. Kalau tidak resonate silahkan pilih pile yang lain. Terima kasih banyak. Oke, pile nomor 2. Ya semoga ini membantu dan semoga kalian apa namanya? Segala hal yang kalian lakukan tuh baik dan akan bawa juga hal positif ke diri kalian dan orang lain dan semua makhluk, oke? Nah, semua kalian bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Terima kasih dan sampai jumpa di reading selanjutnya, guys. Dadah! Halo, Pak nomor 3. Bagi kalian yang memilih 3 pedang ya, Three of Swords, ini akan jadi reading kalian tentang, apa namanya, apa kehebatan kalian, oke? Saya jadi agak, apa ya, oke. Jadi di sini sudah saya fotokan ya kartu-kartu oracle-nya dan kartu-kartu tarotnya. Kita punya ya beberapa kartu di sini yang akan menjelaskan tentang apa sih kehebatan kalian itu gitu. Oke. Jadi yang saya lihat dari kartu-kartu ini, kalian tuh kayaknya agak-agak karena saya melihat kartu Nine of Wands, 9 tongkat. 9 tongkat bagi saya di kartu ini dia tuh agak-agak protektif. Agak-agak lumayan penyendiri, karena di sini saya juga ngelihat kartu Eight of Pentacles, mungkin kan orangnya suka penyendiri, suka bekerja sendiri gitu kan.
Kadang juga meditate and contemplate itu kan orang yang sendiri gitu, orang yang, lagi dalam masa untuk di mana dia tenang, memikirkan, berkontemplasi dan bermeditasi, jalan mana yang mau dia pilih misalnya atau apapun yang sedang dia kerjakan gitu. Nah, Comfrey and Tobacco, offering, penawaran, dan completion. Completion tuh penyelesaian. Oke, jadi kalian nih soalnya di sini juga ada kartu Surrender to Divine Full Moon. Full Moon tuh juga sebenarnya kartu di mana penyelesaian itu kan fase akhir dari ya, lucunya Full Moon tuh fase akhir dari sebuah di mana bulan penuh ya, kan completion, penyelesaian juga sebenarnya. Kesahnya lagi. Kesannya tuh seperti jawaban-jawaban kalian tuh yang mungkin kalian inginkan tuh akan segera diberikan kepada kalian gitu. Tapi bisa jadi ini juga full moon ini juga tentang orang yang agak-agak kalau yang saya lihat dari deskripsinya ya, dia tuh agak-agak lumayan kalian tuh mungkin agak-agak lumayan pemarah ya, agak-agak lumayan di sini juga banyak kartu fire ya. Nine of Wands, Seven of Wands, Temperance. Temperance tuh apalagi kartu fire, kartu maksudnya zodiaknya tuh Sagittarius. Jadi kalian mungkin berzodiak Sagittarius. Ada juga yang Pisces. Nah, tapi secara umum zodiak api ya Leo, Sagittarius sama Aries, oke. Nah, sampai situ karena dalam sebelum kita menemukan jawaban tuh kan mungkin ada fase-fase di mana kita yaitu mungkin ada penyelesaian tuh ada di mana kalian tuh memutuskan hubungan dengan orang lain misalnya. Atau mungkin kalian memutuskan untuk berteman dengan orang lain. Soalnya di sini ada kartu pertemanan di kartu Harry Potternya ini ya, yang kartu oracle di tengah-tengahnya tuh. Apakah ada eh, relationship atau hubungan di kehidupanmu yang dimulai dengan secara antagonis, seperti Hermione yang di salah satu temannya Harry Potter, di mana mereka tuh pertamanya kenalan tuh kesannya tuh nggak bagus gitu kan, tapi akhirnya lama-lama oh jadi temen gitu. Atau adakah situasimu di saat ini yang orang lain merasa kamu tuh antagonis atau kamu merasa dia tuh antagonis atau tidak baik gitu. Sama siapa yang kamu bisa memperbaharui hubungan kamu gitu atau kamu menawarkan sebuah pertemanan gitu. Apa yang bisa diubah gitu. Nah, bisa jadi kalian tuh bisa jadi offering ini juga kalian tuh suka menawarkan suatu ke teman-teman kalian gitu loh. Kalian tuh suka menghargai. Soalnya offering ini juga kartu tentang penghargaan ya. Kesannya orang-orang tuh menawarkan sesuatu kepada alam semesta, pada dunia, mungkin sesajian-sesajian misalnya, atau mungkin beberapa hal seperti itu, atau mungkin menghafalkan doa mungkin, atau aksi-aksi yang kita lakukan untuk kepada dunia atas apa yang sudah mereka lakukan kepada kita gitu loh. Karena mereka kan sudah melayani kita dan sudah membuat dunia dengan luar biasanya indah gitu kan kepada kita. Jadi kita ya berterima kasih atas aksi-aksi kita kepada mereka mungkin. Mungkin melakukan penanaman kembali mungkin pada tumbuhan-tumbuhan atau mungkin apapun itu gitu. Kalian tuh orang yang sangat menghargai orang lain. Kehebatan kalian tuh sangat menghargai orang lain. Jadi kalian tuh bisa memberikan apa yang bisa kalian berikan. Kan tidak perlu dalam hal materi ataupun dalam apa ya, mungkin dalam kalian mungkin selalu ada untuk teman-teman kalian itu gitu atau mungkin teman-teman kalian tuh selalu ada untuk kalian gitu kan. Bisa bisa terbalik ini ya guys. Jadi tapi kalian kemungkinan juga orang yang bisa apa ya namanya? Memberikan ketenangan itu ke orang lain gitu loh. Kalian mungkin orangnya lumayan agak fiery, tapi juga bisa menenangkan kalau misalnya mereka membutuhkan ketenangan itu atau mungkin kalian juga bisa menenangkan diri kalian sendiri kalau misalnya kalian eh, bisa berpikir sendirilah atau berkontemplasi sendiri gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang harus diselesaikan, ya karena surrender to divine, mm-mm, berserah gitu. Soalnya new moon ini juga eh, new moon di Pisces tuh kan Pisces tuh juga apa zodiak yang terakhir gitu kan. Yang pertama aku Aries gitu, yang terakhir tuh Pisces.
Sebagai zodiak terakhir, Pisces ini juga orang-orang yang maksudnya bukan orang-orang maksudnya, eee, new moon is Pisces nih fase di mana kalian punya karena dia zodiak terakhir, jadi kemungkinan besar kalian punya, jawaban-jawaban tuh juga atau apa yang dulu kalian pernah ingin mau yang pernah kalian mau itu bisa jadi bakal terkabul gitu loh. Jadi mungkin kalian ini orang yang suka mengabulkan harapan orang lain ya, atau kalian ini mungkin orang yang suka, eee, apa namanya, mungkin memberikan kesan pertama yang mungkin entah bagus atau tidak, saya tidak tahu, tapi akhirnya tuh bagus gitu loh. Kalian tuh memberikan apa yang bisa kalian berikan, kalian tuh ya kayak apa ya, agak agak lucu sih, ini agak-agak orangnya agak-agak penyendiri nih, orang-orangnya nih. Kalian-kalian nih kayaknya ya, sama Seven of Wands juga orang-orangnya tuh nggak mau energi-energi negatif dari luar tuh mempengaruhi energi dia gitu loh. Dia orang yang sangat protektif dengan Nine of Wands sama Seven of Wands nih terhadap energi kalian masing-masing. Kalian tuh sangat protektif ke energi kalian masing-masing. Kalian tuh nggak mau zona kalian yang Eight of Pentacles yang sudah kalian bangun atau mungkin pekerjaan kalian lah atau zona kalian tuh diganggu gitu. Bisa jadi begitu. Kalian tuh orang yang sangat stabil dengan The Temperance. Kehebatan kalian tuh sangat stabil. Kalian tuh bisa eh respect orang, kalian tuh entah juga mengundang orang tuh untuk respect sama kalian atau kalian tuh memang juga respect sama orang atau menghargai mungkin menghargai tumbuhan, tanaman, udara atau apapun itu gitu kan. Bisa jadi entah apapun yang kalian hargai gitu kan. Ya itu teman yang baik lah pokoknya. Pokoknya eh kalau kalian punya teman tuh akan sangat beruntung gitu loh berteman sama kalian mungkin ya orang-orang kehebatan kalian tuh itu, kalau orang-orang temenan sama kalian tuh mungkin ya akan oke lah gitu. Soalnya mungkin kalian orangnya menghargai orang lain. Jadi orang-orang tuh merasa kalian tuh mendengarkan mereka gitu kan. Kalian tuh ya pendengar yang baik bisa jadi. Kalian tuh tapi juga bisa jadi juga kalau misalnya sudah tidak sefrekuensi atau mungkin tidak selaras dengan kalian lagi, kalian mungkin bisa juga memutus hubungan tersebut bisa jadi atau kalian mungkin suka menawarkan pertemanan suka soalnya ini kan kayak memberikan tangan gitu kan kayak apa apa hubungan yang bisa kalian lakukan lagi gitu kepada orang lain to whom you could extend the hand of friendship itu kan mirip sama offering ya gimana kalian bisa menawarkan pertemanan kalian gitu atau menawarkan sesuatu gitu. Mungkin kalian juga hebat dalam menawarkan sesuatu ya, bisa jadi. Kalian tuh mungkin hebat kalau misalnya kalian sales mungkin kayaknya itu sales ya pekerjaannya ya. Kayak menawarkan barang, menawarkan jasa atau kalian sedang promosi gitu kan. Itu bagus. Bisa jadi kalian lumayan cocok untuk hal tersebut gitu. Apa yang kalian tawarkan. Pokoknya kalian tuh sangat berdedikasi lah dengan pekerjaan kalian gitu. Atau mungkin kalian tuh bisa juga orang yang sangat eh, meditate and contemplate tuh kayak kalau misalnya kalian menawarkan barang tuh kalian menawarkan apa yang orang lain butuhkan gitu loh. Oke, apa yang orang lain inginkan. Bisa jadi juga seperti itu. Kayaknya sesuai gitu loh. Apa yang kalian tawarkan tuh sesuatu yang orang lain tuh butuhkan atau inginkan gitu loh. Jadi orang lain tuh senang sama kalian tuh juga ya happy gitu loh. Mungkin agak respectful juga. Atau mungkin kalian emang orangnya tuh nggak suka meremehkan orang ya. Mungkin kalian ya memang pekerjaannya harus sopan kepada orang lain, mungkin kalian melayani orang lain. Bisa jadi seperti itu, guys. Oke? Okay? Mantep sih. Agak-agak ya agak passionate sih kalian orangnya agak lumayan pekerja keras ya. Kayaknya suka bekerja sih di sini. Hmm. Ya, saya rasa itu yang saya dapatkan, guys. Kalian tuh orangnya pinter ya, pinter eh, dalam melindungi diri sendiri lah. Pokoknya kalian tuh pintar hebatnya itu dalam apa melindungi kalian punya frekuensi, melindungi kalian punya vibrasi.
eee, kalian tuh merasa tidak mau dekat dengan vibrasi-vibrasi yang negatif atau rendah gitu kan ya, atau sudah tidak selaras lagi gitu. Kalau lebih baik lebih tinggi lebih bagus gitu, soalnya kalian tuh sudah seimbang, kalian tuh suka menyeimbangkan frekuensi dan vibrasi kalian sendiri gitu loh. Jadi ya, kalian tuh sepertinya orang yang seperti itu guys, sangat tenang, kalem, tapi juga lumayan ada fire-nya gitu loh. Kalau misalnya, kalau kalian nggak suka atau nggak mau, ya udah kalian ngomong gitu. Ya, jadi itulah yang saya dapatkan, oke? Mudah-mudahan ini resonate dan mudah-mudahan ini membantu dan sesuai. Kalau tidak resonate, silahkan pilih file yang lain. Terima kasih banyak, guys. Silahkan like, comment, share, subscribe video ini, channel ini. Kalau kalian merasa ini membantu dan kalau kalian merasa ini kalian suka, terima kasih banyak atas dukungan kalian apapun yang kalian lakukan. Oke, untuk channel ini, untuk video ini. Terima kasih banyak dan ya, sampai semoga kalian hari-harinya menyenangkan dan selalu berbahagia, oke guys? Semoga semua makhluk berbahagia ya. Nah, terima kasih dan sampai jumpa di reading selanjutnya guys. Dadah. Halo, pan nomor 4 bagi kalian yang memilih kartu The Magician ya. Nomor 1, pal nomor 4. Oke. Ini akan jadi reading kalian tentang apa sih yang membuat kamu tuh hebat. Apa kehebatan kalian? Oke, pal nomor 4 atau yang milih kartu The Magician, oke? Kita di sini sudah ada kartu-kartu oracle dan kartu-kartu tarot yang sudah saya susun dan foto. Oke. Semoga kalian bisa melihatnya dengan jelas ya. Apalagi tulisan-tulisan kecilnya itu ya. Mudah-mudahan di kartu Harry Potter itu ya. Oke. Dari yang saya lihat, saya agak bingung sih. Ini entah ini kehebatan kalian atau mungkin ada juga pesan-pesan yang mau dikasih tahu ke kalian, oke? Kayaknya ada juga selipan-selipan pesan yang mau dikasih tahu ke kalian, gitu. Jadi di sini kita punya kartu The Lavender, lavendernya terbalik. Lavender ini diibaratkan dengan weaver. Weaver itu adalah penyulam kayak orang yang mengaitkan sesuatu dan membuat suatu karpet gitu. Orang-orang yang mengaitkan benang-benang dan membuat suatu kerajinan yang nyata gitu kan. Tapi terbalik. Nah, bisa jadi kalian ini mungkin orang yang agak lumayan kritikal ya. Orang yang lumayan, kalau misalnya Weaver tuh kan, kalau tegak lurus dia itu agak orang yang percaya. Orang yang percaya dan mengenyam kehidupan tuh dengan ya, eh, bisa jadi dengan berusaha bekerja mungkin atau apapun itu gitu kan ya. Melakukan apa yang dia bisa gitu loh. Tapi The Weaver nih orang yang agak kritikal. Orang yang agak nggak mudah percaya sama orang. Tapi itu anehnya adalah memang kehebatan kalian. Bagus sih guys. Kalau karena memang nggak semua orang tuh bisa dipercaya ya. Saya pun ngomong di sini jangan 100% dipercaya, oke? Okay? Karena ada yang saya ngomongkan, saya kan manusia ya, bisa salah juga gitu. Jadi itu adalah hal yang bagus. Ini adalah kehebatan kalian, yaitu kalian adalah orang yang kritikal. Bisa jadi kalian ini lebih menggunakan logika ya daripada perasaan. Orang yang sangat pinter, orang yang apa ya namanya ya, sangat bisa jadi saya ngomong juga pekerja keras ya. Orang yang the energy is gaining momentum, waxing moon, energinya sedang mendapat momentum. Momentum ini kan adalah biasanya kalian tuh memang berada di jalur yang benar, di jalan yang benar, yang memang selaras untuk kalian, tapi mungkin eh, ada sesuatu yang membuat kalian tuh harus melakukan apa untuk mencapai keinginan kalian. Karena waxing moon ini kan belum bulan penuh ya, itu baru bulan setengah, seperempat kah. Biasanya mungkin kalian baru mulai. eh, Kadang baru mulai itu kan saatnya ada orang-orang mungkin merasa agak-agak kurang percaya lagi mungkin atau mungkin gimana. Tapi kalian tuh mungkin orang yang susah untuk diajak, bisa jadi bercanda juga agak susah, tapi diajak untuk stop atau menyerah tuh mungkin juga agak susah guys, oke? Kalian tuh mungkin orang yang sangat percaya,
sangat on track, oke, sangat, kritis lah, nggak, eee, ag mungkin agak-agak ada yang perfeksionis juga sih. Tapi dengan, ada lagi kita kartu chamomile ya, chamomile tuh, kartunya menceritakan tentang bentar ya, saya agak-agak bingung. Chamomile, inner peace. If you find yourself often triggered, kalau kamu menemukan dirimu mudah tersinggung dan termakan oleh stres yang kecil, sadarlah bahwa mereka muncul menciptakan situasi yang kronis yang membuat kamu menjadi ketakutan dan tidak terharmoni gitu. Oke, jadi ya mungkin kadang karena kita punya work through your fears ya, jadi mungkin kalian tuh ada juga orang-orang yang um, ada ketakutan atau mungkin ada tendensi untuk lumayan overthinking juga sedikit, atau mungkin agak ada ketakutan atau mungkin nggak perlu overthinking. Tapi mungkin ada ketakutan-ketakutan yang muncul, tapi bisa jadi kalian tuh orang yang sedang dalam proses untuk healing. Bisa jadi ini juga orang-orang yang sedang berproses untuk healing. Karena kita juga di sini ada how do you provide comfort, bagaimana cara kamu menyediakan rasa nyaman dan support kepada orang yang sedang merasa, eee, kehilangan, oke? Kehilangan atau grieving itu kan berduka gitu kan ya. Eee, ya bisa jadi kalian dalam proses healing atau kalian tuh orang yang bisa jadi mantap untuk, membantu orang healing, oke, karena mungkin kalian lumayan kritikal, kalian lumayan tapi hati-hati ya kalau misalnya untuk, menyembuhkan orang yang sedang sedih itu kan butuh butuh kelembutan, butuh ketenangan, butuh kasih sayang. Gitu juga caranya kalian untuk menyembuhkan diri kalian sendiri, nggak bisa untuk dengan emosi atau dengan kritikan atau dengan gimana, dengan cara mendengarkan dan melihat, oke? Oh, ternyata mereka begitu. Oh, ternyata aku begini. Oh, ternyata ini toh yang bikin aku sedih. Ternyata aku masih sedih toh. Ternyata aku gimana gimana gimana. Ya, energinya masih berjalan, guys. Kalian mungkin sedang dalam perjalanan di mana kalian berusaha untuk tetap fokus, tetap on track, tetap dalam jalurnya gitu kan. Fokus, tidak terdistract atau terdistraksi oleh hal-hal yang lain. Karena di sini saya lihat ada Six of Wands, tentang Six of Wands ini tentang kesuksesan ya. Apa yang kalian inginkan gitu loh. Bisa jadi kalian nih orang yang suka berada di layar, mungkin kalian suka dipuja, oke. Mungkin kalian juga orang-orang yang hebatnya tuh mungkin kalian dilihat oleh orang-orang ya. Mungkin kalian punya platform seperti saya, mungkin kalian YouTuber atau mungkin kalian semacam itu, influencer atau apapun itu. Tapi kalaupun tidak, mungkin inilah tujuan kalian, mungkin kalian ingin setidaknya mungkin dikenal dalam, lingkungan kalian gitu kan. Tapi kalau tidak juga mungkin kalian entah kesuksesan apa yang ingin kalian raih, mungkin kalian sedang menuju ke sana, oke. Apa ya, saya mau ngomong apa ya tadi ya? Ya itulah pokoknya oke, The High Priestess. Oh, lumayan intuitif juga. Kalian tuh hebatnya kalian lumayan intuitif. Eee Lumayan tahu kalian tuh sebaiknya kemana, pilihan apa yang harus kalian ambil, lebih baik kemana, apa, kalian juga hebat dalam meng-expand ya, kayak kalau misalnya kalian tuh bisa atau suka, apa, melebarkan sayap lagi gitu loh. Misalnya kalian mungkin buka cabang di sini mungkin, kalau kalian buka restoran mungkin kalian buka cabang di jalan yang lain mungkin, atau gimana gitu. Kalian orang yang suka berkreasi. Oh iya, di sini juga ada, lavender. Lavender tuh juga, eee, men kayak kalau misalnya kalian sedang mengalami sesuatu,
Mungkin kalian bisa menggunakan musik atau sesuatu seperti kreativitas untuk menghibur diri itu, atau mungkin untuk membuat kalian bisa lebih menyulam kehidupan kalian dengan lebih enak gitu loh, dengan hal-hal kreatif gitu, atau mungkin kalian suka dengar lagu, mungkin kalian suka menyanyi, mungkin kalian suka apa gitu. Nggak berarti kalian harus bekerja di sana, guys. Nggak berarti seperti itu. Mungkin ini bisa membuat kalian lebih enak, lebih tenang, lebih enjoy dalam menjalani hidup, oke? Dibikin rileks aja gitu, guys. Dibikin tenang, enak, nggak kaku, nggak stres, nggak pusing. It's okay. Semuanya pasti ada jalannya, semuanya pasti bagus. Semuanya pasti baik-baik saja, oke? Jadi ya itulah yang saya ingin sampaikan kepada kalian. File nomor 4, semoga ini membantu dan semoga ini resonate. Kalau tidak resonate, silahkan pilih yang file yang lain. Atau ya, semoga kalian selalu berbahagia, guys. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga ini membantu. Silahkan like, comment, share, subscribe video ini, channel ini. Kalau kalian rasa ini membantu dan kalau kalian suka, terima kasih banyak. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya guys ya. Dadah.